biasa fantastis. Yuk adik-adik, pasti semuanya sudah pada mandi kan? Semuanya sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Kalau sudah siap, yuk adik-adik kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita di IMPA di hari Minggu yang indah ini. Pasukan Yesus! Adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati kami sehingga kami bisa kembali mengikuti ibadah. Walaupun ibadah kami Tuhan melalui via online, kami tetap bersyukur dan bersuka cita. Tuhan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Engkau tetap memberkati ibadah kami, sehingga ibadah kami pada hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus berkata, karena Kau ada, kiri-kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, agar apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. 1 Petrus 1 ayat 1-12 yang berbunyi demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang
yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin limpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu, yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak berkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang akan menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di IHMPA pagi hari ini, dan kita akan mendengarkan satu cerita yang berasal dari pembacaannya kita, yaitu dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12, yang menceritakan tentang iman, pengharapan, dan kasih. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Rasul Petrus mengirim surat kepada beberapa jemaat yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Nah, di mana mereka berada di masyarakat asing yang belum mengenal Allah dan menderita pada saat itu. Nah, tetapi keberadaan mereka di tengah-tengah masyarakat asing pada saat itu merupakan bagian dari rencana Allah. Nah, untuk menguduskan mereka agar mereka dapat menjadi alat Allah pada saat itu. Nah, karena itulah mereka harus tetap taat kepada Yesus Kristus, meskipun mereka harus menderita karena keberadaan mereka di tengah-tengah orang yang belum mengenal Allah pada saat itu. Dan adik-adik, nah selain itu Rasul Petrus juga mau mengingatkan bahwa hidup orang percaya merupakan hidup yang meneladani Yesus Kristus. Karena itu tidak pernah lepas dari penderitaan. Nah, memang tidak mudah adik-adik, tetapi harus dijalankan dengan kesungguhan, dengan iman kita yang dimulai dengan hidup berpengharapan kepada Tuhan Yesus saja. Nah, karena hidup yang berpengharapan kepada Tuhan akan memberikan iman dan kekuatan iman
kemampuan untuk tetap meneruskan kasih Allah kepada semua orang dan dalam kondisi apapun seperti saat ini. Jadi walaupun kita berada di masa pandemik saat ini, namun kita harus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Walaupun kita tidak bisa bersekolah, bertemu dengan teman-teman kita, tapi Tuhan tetap mengasihani kita dengan kesehatan, dengan berkat yang banyak melalui orang tua kita. Nah, itu namanya pengharapan di dalam masa pandemik seperti ini, adik-adik. Nah, jadi adik-adik juga walaupun tidak bersekolah, tidak bertemu dengan teman-teman, nah, tapi adik-adik harus melakukan hal-hal yang baik. Jadi hal-hal yang tidak merugikan orang lain juga. Jadi seperti itu. Tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap jaga kondisi, karena kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Namun kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, oleh karena itu kita harus memiliki iman dan pengharapan yang baik kepada Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana kalau belum atau tidak perlu. Nah, terus selalu membantu orang tua, walaupun kita sekolahnya secara mungkin virtual, melalui media komunikasi yang lain, namun kita tetap memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan akan mempertemukan kita bersama dengan orang-orang terkasih kita. Oke adik-adik, terima kasih. Nah, jadi akhir kata Eki mau bilang bahwa adik-adik harus memiliki iman yang baik, pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terlebih khusus yaitu kasih kepada siapapun, kasih kepada orang tua, kasih kepada teman, kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, karena Tuhan sangat dan sangat mengasihi kita. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat pagi. Shalom. Halo adik-adik. Sekarang waktunya kita untuk membuat aktivitas. Nah, adik-adik, sebagaimana kita ketahui, 2 minggu berturut-turut, minggu yang lalu, Pelkat PKB berhari ulang tahun yang ke-39. Dan minggu ini, kakak-kakak kita Pelkat Gerakan Pemuda juga berhari ulang tahun. Jadi, tema yang Bunda ambil untuk aktivitas kita di minggu ini, kita akan membuat kartu ucapan ulang tahun. Yuk, untuk selanjutnya kita akan lihat, akan menunjukkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita perlu karton manila. Ini 1 buah karton yang Bunda sudah bagi 2. Seperti ini. Untuk warna adik-adik terserah ya, terserah adik-adik sendiri maunya warna apa, silakan berkreasi. Terus berikut kertas origami. Kembali lagi warna terserah adik-adik maunya apa. Ada lem kertas. Kemudian double tip, kalau boleh double tip yang agak kecil. Gunting dan spidol untuk nanti kita menulis. Itu saja bahan-bahannya, dan mari sekarang kita mulai aktivitas kita untuk membuat kartu ucapan. Jadi yang pertama-tama, adik-adik, kartu manilanya tadi seperti yang Bunda bilang tadi, adik-adik bagi 2. Bunda memilih warna biru karena ini warnanya kakak-kakak GP ya. Oke, nah setelah dibagi 2, kita lipat. Kita lipat tengahnya. Nah, sudah kita lipat seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita mengambil kertas origami yang sudah dipilih, tentunya adik-adik terserah maunya warna apa.
Untuk kali ini Bunda memilih warna kuning, warna merah, sama warna orange. Jadi tiga warna yang adik-adik mau boleh silakan, mau 4 warna juga terserah, berarti sebentar lingkarannya lebih besar. Nah, untuk membuat bunga-bunga seperti ini, Bunda memilih motif bulat saja supaya gampang adik-adik mengguntingnya, bahkan untuk membentuknya di kertas di belakangnya ini sebelum kalian gunting, lebih memudahkan. Jadi Bunda memilih bentuknya bulat, boleh bentuk hati, boleh bentuk bunga, terserah kreasi adik-adik. Nah, sesudah semuanya siap, sekarang sama seperti yang Bunda bilang tadi, kita gambar dulu. Kita gambar dulu di karton kita, mungkin tidak terlalu kelihatan karena ini pensil. Jadi kita bulatkan dulu supaya gampang untuk mengguntingnya. Mari adik-adik kita mulai menggunting. Kita perlu 3 ukuran ya adik-adik. Ukuran yang paling besar ini kalau yang Bunda bikin ini sekitar diameter 4 cm untuk yang paling besar. 4 cm untuk lingkaran yang paling besar. Kemudian yang untuk lingkaran sedangnya mungkin adik-adik bisa kurangi 1 cm atau terserah, kembali kepada adik-adik. Yang pasti ukurannya harus beda-beda ya. Jadi ada 3 ukuran. Ukuran yang besar, ukuran sedang, dan ukuran yang kecil. Kita masih proses menggunting. Kalau adik-adik TK belum bisa menggunting, boleh minta tolong papa, mama, atau kakak yang ada di rumah. Nah, ini sudah selesai. Jadi ini ya adik-adik boleh lihat, ini ukuran yang paling kecil, ini yang sedang, sama ini yang besar. Ini yang besar. Nah, setelah itu adik-adik silakan tempel double tip di belakangnya. Tempel double tip di belakangnya untuk ukuran yang kecil, paling kecil sama yang sedang saja. Jadi tempel double tip untuk ukuran yang kecil sama yang sedang saja di belakangnya. Nah, kemudian adik-adik untuk untuk batangnya Bunda sini menggunakan karton manila warna coklat. Yang tadi 1 lembar dibagi 2, kemudian kita lipat dan kita lipat lagi seperti kartu yang tadi. Mana ini? Seperti yang ini. Kemudian kita gunting-gunting saja supaya langsung terbentuk. Cuman seperti batang saja kok adik-adik, jadi nggak usah diukur pakai mister apa segala macam, nggak perlu. Nah, ini kita boleh dapat 4 batang. Gunting. Nah, sudah jadi untuk batang bunganya. Kemudian sama seperti tadi Bunda bilang juga, di belakang, di paling atas batangnya kita tempel juga double tip. Kita tempel seperti ini ya adik-adik. Berikut kita akan menempel untuk variasi warna. Adik-adik mau menggunakan warna apa diacak terserah. Kembali Bunda bilang terserah, itu pilihannya adik-adik mau yang seperti apa. Diurut juga 3-3 sama, 3-3 ininya sama boleh. Ini kan warnanya berbeda-beda ya, 3 warna tapi diacak. Kalau adik-adik di rumah juga mau bikin semua warna, misalnya disusun merah, orange, kuning semua, nggak apa-apa, terserah. Kembali Bunda bilang tergantung seleranya adik-adik. Nah, seperti ini Bunda sudah buat. Ini ada 3 nih ya.
Warnanya merah, oranye, sama kuning. Ini 3 warna yang Bunda pilih dan jadinya seperti ini. Sampai di sini kayaknya adik-adik bisa ya, gampang ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di batang-batang yang tadi sudah ditempeli double tip, kita buka double tipnya. Kemudian kita tempel daunnya, bunganya. Kita tempel saja, ini cari tengahnya. Nah, jadi seperti ini. Kita bikin juga yang lain. Lihat. Satu lagi. Tuh. Nah, sudah jadi untuk 3 bunga yang kita bentuk tadi. Sekarang kita bikin daunnya. Nah, daunnya juga terserah adik-adik. Yang penting dia berbentuk daun. Ini ada contoh seperti ini saja digunting lurus, atau yang seperti ini digunting seperti bentuk daun. Kita bikin ya. Bentuk-bentuk daunnya. Seperti ini saja adik-adik, seperti daun yang begini ya. Boleh, gampang kok bikin guntingnya di langsung. Dua. Tiga. Oke. Daunnya sudah siap, dan kalau untuk daun kita menggunakan lem karena agak kecil, kita menggunakan lem. Nah, jadinya seperti ini. Tuh adik-adik, ada anunya ya. Adik-adik, setelah bunganya sudah siap, sekarang kita mau membuat vas bunganya. Vas bunganya terserah juga adik-adik maunya bentuknya seperti apa, tergantung kreasi adik-adik. Bunda di sini hanya seperti ini saja ya adik-adik. Ada juga yang seperti ini, ada yang seperti ini, tergantung adik-adik. Nah, untuk melemnya kita hanya melem yang samping-samping sebelah sini saja ya. Yang di atasnya jangan dilem. Oke. Sudah dilem, kita tempel paling bawah seperti ini jadinya. Sekali lagi yang di atasnya jangan ditempel ya adik-adik, karena kita akan memasukkan tangkai bunganya. Nah, ini sudah selesai. Ini sudah selesai, kita tinggal masukkan bunganya ke dalam vas seperti ini. Nah, akhirnya sudah jadi seperti ini kartunya, dan di dalam kartunya terserah adik-adik mau tulis apa. Contohnya seperti ini, Bunda
menuliskan kata-kata selamat ulang tahun untuk Pelkat GP. Terserah adik-adik mau hias juga dalamnya lebih bagus lagi. Kalau untuk karun kita mau kasih orang. Jadi demikian adik-adik. Kalau mau supaya juga tidak terlalu goyang-goyang bunganya, adik-adik boleh lem di belakangnya. Boleh taruh lem di belakangnya supaya tidak terlalu goyang-goyang. Demikian aktivitas kita di hari Minggu ini. Semoga berkenan. Dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat berkarya adik-adik di rumah. Selamat mencoba. Pasti bisa. Tuhan memberkati. Dah. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Anak Tuhan, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu, Tuhan memanggil namamu. Anak Tuhan, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Dia jawab ya Tuhan, dia jawab ya Tuhan, dia jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Semuanya apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Tuhan memanggil namamu. Semuanya apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Ayo adik-adik duduk manis, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati ibadat kami sehingga berjalan dengan baik sampai saat ini. Tuhan, terima kasih walaupun ibadah kami hanya melalui via online, tapi kami tetap bersyukur, kami masih bisa memuji Tuhan, kami masih bisa mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar bersama. Tuhan, berkati juga Kakak Layan yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat adik-adik klien kami yang sudah dengan setia mengikuti ibadah kami dari awal sampai saat ini. Berkatilah adik-adik klien kami Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan kepandaian, berkati mereka dengan roh takut akan Tuhan serta roh dengar-dengaran sehingga mereka bisa bertumbuh jadi anak-anak yang membanggakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami juga, kami mau berdoa. Terima kasih karena mereka selalu dengan setia mendampingi adik-adik klien kami untuk mengikuti ibadah. Berkati orang tua kami dengan kesehatan selalu Tuhan. Curahkan berkat-Mu selalu kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang tadi kami sudah dengar. Berkati kami agar bisa melakukan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus inilah doa kami. Tuhan Yesus, berkatilah bangsa negara Indonesia, berkati juga pemimpin negara kami agar dapat mengatur negara kami dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Dan berkati juga para orang tua kami agar dapat mengatur kami dengan baik dan akan takut akan Tuhan. Inilah doa anak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk seluruh gereja yang ada di dunia ini.
terutama Gereja GPIB Batra Kasih, kiranya menjadi berkat untuk seluruh umat-Mu. Inilah doa anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga mau berdoa buat kami selaku kakak-kakak layan. Terima kasih Tuhan yang buat kakak-kakak layan yang sudah terlibat dalam ibadah saat ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan. Berkatilah kami selaku kakak-kakak layan agar kami mampu dan kami lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Berkati kami dengan kesetiaan Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami, berkati keluarga kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan kehidupan kami yang kami hadapi saat ini, situasi dan keadaan yang kami hadapi bersama yang sedang mewabah virus corona. Kami percaya Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap menjaga kami dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Tuhan, berkatilah kami, pulihkan kembali bangsa kami Tuhan, bebaskan bangsa kami dari virus yang sedang mewabah saat ini. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau campur tangan Tuhan, Engkau akan memulihkan keadaan ini sehingga suatu saat nanti bangsa kami bisa pulih dan kami kembali bisa beraktivitas seperti semula. Anak-anak kami bisa kembali bersekolah, kami bisa bekerja kembali Tuhan. Dan kami juga mau berdoa lebih khusus buat orang tua kami yang bekerja di tengah situasi wabah corona saat ini. Tuhan, berkati lindungi orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berikan orang tua kami senantiasa kesehatan agar mereka tetap sehat, mereka tetap kuat walaupun mereka bekerja dalam situasi yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari semuanya itu, ampunilah salah dan dosa kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku bawa dan berikan persembahanmu pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah Tuhanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Terimalah persembahan, terimalah Tuhanku. Ya adik-adik, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar berguna bagi pelayanan, kasih, dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Sekali anak-anak saya salah satu
baik, terima kasih sudah ikut ibadah pada minggu hari ini. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Kak Keti ajak untuk bangkit berdiri dan kita satu dalam doa. Sudah sikap berdiri? Ayo, Kak Keti ajak untuk satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami dimanapun kami berada. Berkati kami apapun yang akan kami lakukan. Kiranya semuanya itu hanya memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat ulang tahun untuk GPIB Yang ke-70 tahun. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB ke-70 tahun. Tetap luar biasa. fantastis. Yes, yes, yes. Selamat ulang tahun Gerakan Pemuda GPIB yang ke-70 tahun. Tetap luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati.